Intinya, azab Allah yang membakar atas penyiksa kaum mukmin itu bisa saja terjadi di dunia. Ini yang ngomong Imam Jalalain ya, bukan saya. Kebakaran di Los Angeles tengah menjadi tragedi yang banyak disorot saat ini. Bagaimana tidak, kebakaran tersebut telah memaksa ribuan orang mengungsi dan melahap ribuan bangunan di wilayah yang berada di California, Amerika Serikat tersebut. Kebakaran yang muncul di kawasan elit Los Angeles itu terbakar dengan begitu cepat ke wilayah-wilayah lain. Penyebab kebakaran ini diduga karena kekeringan parah menurunnya curah hujan. Hal itu diperparah dengan angin lepas pantai yang kuat menghantam wilayah tersebut. Sementara itu, para ahli percaya jika perubahan iklim menjadi salah satu penyebab utama yang dapat mengubah kondisi latar belakang dan meningkatkan kemungkinan terjadinya kebakaran seperti itu. Menurut kabar terbaru, kebakaran Los Angeles telah menewaskan 24 orang hingga hari Minggu waktu Amerika Serikat. Bahkan, pemadam kebakaran menyebut jika akhir dari bencana ini belumlah dekat, yang artinya masih akan terus berlangsung. Bencana yang terjadi di kawasan elit ini lantas menimbulkan banyak pertanyaan hingga ada yang mengaitkan dengan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingat musibah ini adalah tragedi paling parah sepanjang sejarah Los Angeles. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kebakaran di Los Angeles dibilang karma, giliran terjadi di Indonesia dibilang ujian. Senang banget lihat negara Amerika yang pro Israel kena musibah. Satu kota diselimuti si jago merah dan ribuan rumah bangunan habis dilahap si jago merah. Aku sih turut berduka cita atas terjadinya wildfire di LA ini ya. Terutama untuk hewan-hewan yang tidak berdosa di sana dan tidak terselamatkan. Saudari kita juga kalau ada. Dan orang-orang yang pernah teriak Free Palestine. Memang, semua hal itu dibayar cash sama Allah. Jadi, bela sungkawa dan rasa kemanusiaan gua ya hanya untuk manusia yang bisa memanusiakan manusia. Tidak untuk orang-orang seperti ini. Kalau ini sih aku menyebutnya bukan karma ya, tapi azab. Gimana rasanya kehilangan rumah? Gimana dengan rumah-rumah yang udah kalian hancurkan dan kalian modali pendanaannya? Gara-gara kesalahan pemerintah Amerika, yang lain ikut kena imbasnya. Seberduka-berdukanya kita atas apa yang terjadi di LA saat ini, meskipun menghanguskan 28.000 hektar dan korban yang mengungsi sebanyak 180.000 orang. Gue lebih berduka cita lagi sama Palestina pokoknya, karena mereka merasakannya tuh terus-menerus, yang disebabkan oleh kesengajaan manusia. Berbeda dengan yang terjadi di LA. Ya, mereka bisa recovery setelah kejadian. Bagaimana kalian bisa dengan diam saja ketika genosida yang dibuat manusia dan disaksikan oleh manusia? Di LA, korban jiwanya nggak nyampe 10 orang. Gimana dengan Palestina? Lebih dari 50.000 jiwa manusia yang tewas begitu aja, didominasi oleh anak-anak dan perempuan. LA dalam hitungan detik ludes di bumi hanguskan, sementara mereka menghabiskan anggaran 20 juta dolar lebih anggarannya untuk menghancurkan Gaza. Hikmahnya adalah gue semakin teriris melihat Gaza, Palestina. Itu aja. Sekali lagi, nggak boleh ya pilih-pilih dalam berbela sungkawa. Tapi ya silakan kalian yang masih zolim membuka mata. Donald Trump baru berencana menjadikan Gaza sebagai neraka di Timur Tengah, gladi resiknya di negara sendiri. Launchingnya di negaranya sendiri. Pray for Gaza, menyala Los Angeles. Maksudnya ini menyemangati buat recovery. Kasian kan perusahaan asuransi kerja keras habis ini. Apa pendapat kalian? Tulis di komen. Siapa yang tidak percaya kebakaran di LA itu azab dari Allah? Coba dengarkan tafsir surat Al-Buruj ayat 10 berikut ini. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, sesungguhnya orang-orang yang menyiksa mukminin dan mukminat, summalam yatubu, lalu mereka tidak bertaubat, falahum adzabu jahannam walahum adzabul harik, maka bagi mereka azab jahannam dan juga bagi mereka azab yang membakar. Adzabul harik artinya azab yang membakar. Jadi orang-orang yang menyiksa kaum mukmin dan tidak bertobat itu oleh Allah diazab dengan cara dibakar. Lalu pertanyaannya, azab membakar ini di dunia apakah di akhirat? Kata Imam Jalalain dalam tafsirnya, ai adzabu ihraqihimul mu'minin fil akhirah. Azab yang membakar itu terjadi kelak di akhirat. Wa qila fid dunya, dan juga ada yang mengatakan kata beliau,
bisa saja terjadi di dunia. An ukhrijatin nar fa ahraqathum, dengan keluarnya api lalu api itu membakar mereka. Jadi intinya azab Allah yang membakar atas penyiksa kaum mukmin itu bisa saja terjadi di dunia. Ini yang ngomong Imam Jalalain ya, bukan saya. Saya pribadi tidak berhak memastikan kejadian di LA itu apakah azab atau sekedar kebakaran. Yang berani saya pastikan adalah orang yang terlibat penyiksaan mukmin di Gaza pasti di akhirat disiksa dengan cara dibakar berdasarkan ayat tadi. Baik Zionis itu sendiri, pemasok senjatanya sekaligus influencernya, kelak mereka dibakar dengan catatan jika mereka semuanya tidak bertaubat. Naudzubillah min dzalik. Dan disclaimer, rakyat Amerika terutama yang muslim yang tidak terlibat penyiksaan atas Gaza tidak termasuk dalam hal ini. Walhasil kalau ada yang percaya bahwa kebakaran di LA itu adalah azab, itu wajar. Kira-kira kalian termasuk yang percaya atau tidak? Ngomongin soal kebakaran yang ada di Amerika, Los Angeles, banyak orang yang mengatakan itu ujian. Sekolah kagak ujian. Oke, itu azab brother. Sini buat kalian yang nggak percaya dengan itu azab, sini kumpul. Dengar ini, ya, itu azab brother. Alam di Amerika itu lagi musim dingin, yang dimana air menjadi es. Pohon-pohon ini itu banyaknya air atau es. Ya, before Januari itu Desember yang terkenal dengan bulan Natal, ya, famous kan Natal. Oke. Turunnya salju, ya, masih ada bulan dingin toh, ya, oke. Dan ingat, di dunia ini semuanya bisa bersahabat kecuali 3, air, listrik, api tidak bisa bersahabat. Tapi subhanallah, Allah bisa mengubah hal yang tidak mungkin jadi mungkin, ya. Ketika sambaran petir kepada pohon itu tadi, keluarlah api yang merantak. Api yang pohon ini tadi kan air toh, ada airnya, aku bilang tadi musim dingin. Keluar api dan merantak ke seluruh rumah-rumah di situ. Awalnya banyak orang bilang kebakaran hutan, no, kebakaran negara. Ya, before Donald Trump itu berkata, we give Gaza hell, kita berikan Gaza ini neraka. Ternyata 3 hari setelah dia berucap seperti itu, dengan waktu 2 hari Allah menjadikan Los Angeles Amerika neraka. Ya, di Gaza orang-orang tidak boleh menolong orang-orang Gaza. Sama orang Israel sama orang Amerika tidak boleh menolong orang-orang Gaza. Ya, di Amerika ada pesawat yang membawa air untuk memadamkan api. Air itu tadi pesawat itu tadi tersambar petir dan terjatuh di kobaran api, dan tidak ada yang bisa nolong. Tidak ada satu orang yang bisa menolongnya. Siapa yang melarang? Allah, sang pencipta, pusat coy, yang melarang coy. Ingat nggak kejadian itu? Terus ada lagi banyak di Los Angeles, ya, itu banyak rumah yang terbakar, ada satu tempat yang tidak terbakar. Nah, ini buat kalian yang sering bikin konten tentang video itu bukan masjid brother, itu museum brother. Makanya pelajarin dulu kalau bikin konten itu, ya, itu museum bukan masjid. Memang bentuknya seperti masjid ya, no, itu museum, itu tidak terbakar. Maybe ya, itu bisa jadi dia itu pro dengan Palestina. Kalian nggak percaya dengan itu ya? Ini real. Coba bayangkan, kanan kirinya kebakar, rintok nggak kebakar. Siapa yang ngelindungin orang? No. Kenapa orang-orang di sebelah kanan, sebelah kiri, rumah sebelah kiri nggak bisa ngelindungin? Artis yang punya banyak uang nggak bisa ngelindungin. Kenapa? Why? Ini ada tangan Allah brother. Dengerin deh, ini terakhir, pesan terakhir. Only Allah can stop fire. Makanya bertobatlah kepada Allah, beristighfarlah kepada Allah. Ya, jangan pernah berbuat zalim. Kezaliman itu dibalas di dunia secara langsung dan di akhirat juga. Ingat, saya ulangin lagi, only Allah can stop fire. Trump ancam menjadikan Gaza seperti neraka, sekarang justru Los Angeles yang terbakar selayaknya neraka. Tapi, apakah karena itu pemicu kebakarannya? Los Angeles rugi 923 triliun karena kebakaran ini. Buat teman-teman yang belum tahu kenapa kebakaran ini bisa terjadi, sini aku ceritain. Para ilmuwan mengatakan kebakaran hutan di Los Angeles tidak hanya bagian dari siklus alam, tetapi juga dipengaruhi oleh perubahan iklim.
Kecepatan angin di sana 160 km per jam, bikin api semakin membabi buta untuk melahap setiap area di sekitarnya. Setidaknya dalam berita yang aku baca, ada 16.000 hektar lahan yang telah terbakar karena peristiwa ini. Terlepas ini ada sangkut pautnya dengan apa yang dikatakan oleh Trump atau tidak, kebakaran ini menjadi pengingat bahwa perubahan iklim bukan hanya isu masa depan, melainkan kenyataan yang perlu dihadapi sekarang.